Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peranan dan proses manajemen risiko. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Dwi Ardianti. Saya di sini sebagai moderator dan pemateri, dan ada teman saya yaitu Atika Nailur Rahma dan Sulaiman sebagai pemateri. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan ya teman-teman. Selamat menyaksikan videonya. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dari resiko. Resiko adalah sesuatu yang mengarah kepada ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa selama selang waktu tertentu, yang mana peristiwa tersebut menyebabkan suatu kerugian, baik itu kerugian kecil yang tidak begitu berarti maupun kerugian besar yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari suatu perusahaan. Resiko pada umumnya dipandang sebagai sesuatu yang negatif, seperti kehilangan, bahaya, dan konsekuensi yang lainnya. Kerugian tersebut merupakan bentuk dari ketidakpastian yang seharusnya bisa dipahami dan dikelola secara efektif oleh organisasi sebagai bagian dari strategi, sehingga dapat menjadikan nilai tambah dan mendukung pencapaian tujuan suatu organisasi maupun perusahaan. Materi selanjutnya yaitu mengenai sumber-sumber dari penyebab resiko. Menurut sumber-sumber penyebabnya, resiko dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, resiko internal. Resiko internal ini adalah suatu resiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Yang kedua, ada resiko eksternal, yaitu resiko yang berasal dari luar perusahaan atau lingkungan luar perusahaan. Yang ketiga, yaitu resiko finansial, adalah resiko yang berdampak pada kinerja keuangan suatu organisasi, seperti kejadian resiko akibat dari fluktuasi mata uang, tingkat suku bunga, termasuk resiko pemberian kredit, likuiditas maupun pasar. Yang keempat yaitu resiko operasional, adalah kejadian resiko yang berhubungan dengan operasional organisasi, mencakup resiko yang berhubungan dengan sistem organisasi, proses kerja, teknologi, dan sumber daya manusia. Yang kelima yaitu hazard risk, adalah resiko yang berhubungan dengan kecelakaan fisik seperti kejadian atau kerusakan yang menimpa harta perusahaan dan adanya ancaman dari perusahaan. Yang keenam yaitu strategic risk, adalah resiko yang berhubungan dengan strategi perusahaan, politik, ekonomi, peraturan, dan perundangan. Resiko ini berkaitan sekali dengan reputasi organisasi kepemimpinan dan termasuk perubahan keinginan pelanggan. Materi yang ketiga yaitu mengenai manajemen resiko. Secara umum, manajemen resiko didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan memastikan resiko dan mengembangkan strategi untuk mengelola resiko tersebut. Dalam hal ini, manajemen resiko ini akan melibatkan proses-proses, metode, dan teknik yang membantu manajer proyek dalam memaksimumkan probabilitas dan konsekuensi dari event positif dan minimasi probabilitas dan konsekuensi dari event yang berlawanan. Menurut Budi Santoso, manajemen resiko ini pada dasarnya adalah proses menyeluruh yang dilengkapi dengan alat, teknik, dan sains yang diperlukan untuk mengenali, mengukur, dan mengelola resiko secara lebih transparan. Sebagai sebuah proses yang menyeluruh, manajemen resiko ini menyentuh hampir setiap aspek aktivitas sebuah entitas bisnis, mulai dari proses pengambilan keputusan untuk menginvestasikan sejumlah uang sampai kepada keputusan untuk menerima seorang karyawan baru. Menurut Budi Santoso, ada 3 kunci yang perlu diperhatikan dalam manajemen risiko agar bisa berjalan lebih efektif. Yang pertama, mengidentifikasi, menganalisis, dan penilaian risiko pada awal proyek secara sistematis dan mengembangkan rencana untuk menanganinya. Yang kedua yaitu mengalokasikan tanggung jawab kepada pihak yang paling sesuai untuk mengelola risiko. Dan yang ketiga, memastikan bahwa biaya penanganan risiko cukup kecil dibanding dengan nilai proyeknya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran manajemen risiko. Tujuan manajemen risiko yang hendak dicapai adalah untuk mencegah kegagalan perusahaan, untuk mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan perusahaan, menekan biaya produksi, dan lain sebagainya. Kemudian,
Untuk sasaran manajemen risiko yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk kelangsungan hidup perusahaan atau survival. Yang kedua, ketenangan dalam berpikir. Yang ketiga, memperkecil biaya atau less cost. Yang keempat, menstabilisasi pendapatan perusahaan. Yang kelima, mengembangkan pertumbuhan perusahaan. Yang keenam, mempunyai tanggung jawab sosial terhadap karyawan. Meskipun demikian, manajemen risiko dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, membantu mengurangi kejutan-kejutan, dan meningkatkan kesempatan untuk mencapai sukses. Selanjutnya yaitu fungsi pokok manajemen risiko. Fungsi manajemen risiko pada pokoknya mencakup 3 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu menemukan kerugian potensial. Artinya, fungsi ini berupaya untuk menemukan atau mengidentifikasi seluruh risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan, yaitu meliputi pertama, kerusakan fisik dari harta kekayaan perusahaan. Yang kedua, kehilangan pendapatan atau kerugian lainnya akibat terganggunya operasi perusahaan. Yang ketiga, kerugian akibat adanya tuntunan hukum dari pihak lain. Yang keempat, kerugian-kerugian yang diambil karena penipuan, tindakan-tindakan kriminal lainnya, tidak jujurnya karyawan, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu mengevaluasi kerugian potensial. Artinya, fungsi ini melakukan evaluasi dan penilaian terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan. Evaluasi dan penilaian ini akan meliputi perkiraan mengenai yang pertama, besarnya kemungkinan frekuensi terjadinya kerugian. Nah, artinya memperkirakan jumlah kemungkinan terjadinya kerugian selama suatu periode tertentu atau beberapa kali terjadinya kerugian tersebut selama suatu periode tertentu. Yang kedua, besarnya resiko dari tiap-tiap kerugian. Artinya, menilai besarnya kerugian yang diderita, yang biasanya dikaitkan dengan besarnya pengaruh kerugian tersebut, terutama terhadap kondisi finansial perusahaan. Fungsi yang ketiga yaitu memilih teknik atau cara yang tepat atau menentukan suatu kombinasi dari teknik-teknik yang tepat guna menanggulangi kerugian. Nah, ada beberapa cara yang dapat dipakai untuk menanggulangi risiko, yaitu mengurangi kesempatan terjadinya kerugian, mengasuransikan, dan menghindari, di mana tugas dari manajer risiko adalah memilih salah satu cara yang paling tepat untuk menanggulangi suatu risiko atau memilih suatu kombinasi dari cara-cara yang paling tepat untuk menanggulangi risiko. Materi selanjutnya yaitu mengenai peranan manajemen risiko. Manajemen risiko memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin terwujudnya prinsip-prinsip dan tujuan dari perusahaan, organisasi maupun bisnis. Adapun peranan manajemen risiko yaitu yang pertama, manajemen risiko mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang akan mempengaruhi pencapaian nilai yang diinginkan oleh perusahaan. Peranan yang kedua yaitu manajemen risiko mengeliminasi kemungkinan dari rendahnya penghasilan yang diraih organisasi dan dapat membantu organisasi bergerak pada optimalisasi modal dan struktur kepemilikan. Peranan yang ketiga yaitu manajemen risiko berperan dalam memberikan jaminan yang wajar terhadap pencapaian sasaran organisasi, memberikan perlindungan kepada para pemangku jabatan terhadap akibat buruk yang mungkin terjadi yang disebabkan oleh risiko. Peranan yang keempat yaitu nilai tambah. Sebuah kejadian risiko dapat menghasilkan banyak tindakan dalam manajemen risikonya. Dengan menggunakan manajemen risiko, maka dapat memperhitungkan banyaknya risiko yang mungkin terjadi dan ini akan sangat menguntungkan bagi perhitungan dan penjadwalan. Peranan yang kelima yaitu metodologi formal. Manajemen risiko merupakan suatu alat bantu untuk mengambil keputusan sehari-hari. Peranan yang keenam yaitu prosedur formal. Jika suatu terjadi
Jika suatu kejadian yang tidak diharapkan, maka manajemen risiko akan membantu untuk mengatasi kejadian tersebut secara sistematis. Peranan yang ketujuh, dengan menggunakan manajemen risiko, maka akan membantu dalam mengalokasikan sumber daya yang tersedia. Peranan yang kedelapan yaitu manajemen risiko akan memberikan hasil yang sangat baik bagi suatu proyek atau program. Peranan yang kesembilan yaitu membantu dalam memperhitungkan asuransi yang dibutuhkan. Peranan yang ke-10 yaitu mengetahui apa saja resiko dan kesempatan yang dimiliki. Materi selanjutnya yaitu mengenai peranan manajemen risiko dalam meningkatkan kinerja dan profitabilitas. Yang pertama yaitu hubungan manajemen risiko dengan kinerja perusahaan. Kinerja merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam sebuah perusahaan dalam upaya menciptakan suatu produk ataupun jasa. Kinerja biasanya identik dengan proses pekerjaan di kalangan karyawan suatu perusahaan. Kinerja karyawan merupakan aspek penting dalam sebuah perusahaan karena menentukan perkembangan perusahaan ataupun sebaliknya. Jika karyawan hasil kinerjanya baik, maka akan membuat kemajuan yang baik pula bagi suatu perusahaan. Apabila kinerja karyawan buruk, maka yang akan terjadi adalah kemerosotan. Hubungan manajemen risiko dengan kinerja perusahaan antara lain yaitu yang pertama, mengevaluasi program penanggulangan risiko yang baik dari suatu perusahaan akan dapat memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan kegagalan operasi perusahaan. Yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen karena semua risiko yang dapat menghambat proses perusahaan telah diidentifikasi dengan baik. Yang ketiga, manajemen risiko melindungi perusahaan dari risiko murni karena perusahaan juga telah dilindungi oleh asuransi. Yang kedua yaitu hubungan manajemen risiko dengan profitabilitas perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang diukur dengan revenue atau pendapatan dari penjualan dikurangi dengan ongkos. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka waktu yang panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Dengan demikian, adanya penanggulangan risiko akan memberikan keuntungan bagi suatu perusahaan, di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penanggulangan risiko dapat memberikan sumbangan langsung dalam upaya meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang kedua, melalui perencanaan yang matang yang menyangkut pengelolaan risiko akan dapat menangkal timbulnya hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran operasional perusahaan. Yang ketiga, dengan suksesnya penanggulangan risiko akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan. Dan yang terakhir, dengan diperhatikan unsur ketidakpastian, maka perusahaan akan mampu menyediakan sumber daya manusia serta sumber daya manusia yang memungkinkan perusahaan dapat mencapai pertumbuhan. Yang selanjutnya yaitu mengenai proses manajemen risiko, yang mana hal ini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu perencanaan manajemen risiko. Jadi perencanaan manajemen risiko ini merupakan sebuah aktivitas paling utama manajemen risiko untuk proyek. Jadi melalui lingkup proyek, rencana manajemen ini dapat menentukan faktor lingkungan perusahaan, serta tim proyek ini juga dapat mendiskusikan dan juga menganalisis aktivitas manajemen risiko. Yang nomor 2 yaitu identifikasi risiko. Jadi mengidentifikasi risiko ini sebuah tahapan di mana kita itu dapat menentukan risiko-risiko apa saja yang mungkin muncul yang dapat mempengaruhi organisasi. Dan identifikasi risiko ini merupakan proses mengevaluasi proyek dan juga setiap tahapan kritis dari proses-proses yang ada, kemudian diidentifikasi risikonya.
Yang nomor 3 yaitu analisis resiko kualitatif. Jadi analisis kualitatif yang dimaksud di sini sebuah analisa yang dapat menentukan resiko tantangan organisasi di mana penilaian tersebut juga dilakukan berdasarkan intuisi. Jadi tingkat keahlian dalam menilai jumlah risiko yang mungkin terjadi dan potensi kerusakannya. Jadi analisis kualitatif dalam manajemen risiko ini adalah proses menilai impak dan juga kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi. Dan yang nomor 4 itu analisis risiko kuantitatif. Jadi analisis risiko secara kuantitatif ini salah satu cara atau metode untuk mengidentifikasi sebuah risiko yang kemungkinan kerusakan atau kegagalan sistem dan juga memprediksi besarnya kerugian. Jadi analisis ini dilakukan dengan berdasarkan pada formula-formula matematis yang dihubungkan dengan nilai-nilai finansial. Jadi ini mempunyai beberapa tahapan. Yang pertama itu untuk menentukan estimasi kerugian untuk setiap risiko yang diidentifikasi. Kemudian untuk melakukan analisa risiko dan juga untuk memperoleh risiko yang berpotensi terjadi. Yang nomor 5 yaitu evaluasi dan juga pengukuran risiko. Jadi langkah berikutnya ini adalah untuk mengukur sebuah risiko yang akan terjadi dan juga mengevaluasinya. Jadi salah satu tujuan evaluasi risiko ini untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik dan juga untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Kemudian yang nomor 6 yaitu pengelolaan risiko. Jadi setelah kita melakukan analisis dan juga evaluasi terhadap risiko, jadi langkah berikutnya ini yaitu untuk mengelola risiko. Jadi risiko itu harus dikelola. Jika organisasi gagal dalam mengelola sebuah risiko, maka konsekuensinya nanti yang diterima bisa cukup serius, misalnya kerugian yang besar. Dan juga risiko ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, sepertinya penghindaran dan juga ditahan. Dan yang terakhir yaitu pengendalian dan juga monitoring. Jadi langkah ini adalah proses untuk mengawasi risiko yang sudah diidentifikasi, kemudian memonitor risiko yang tersisa dan juga mengidentifikasi risiko yang baru. Untuk memastikan pelaksanaan risk management dan juga mengevaluasi keefektifannya dalam mengurangi risiko. Tujuannya monitoring risiko di sini itu untuk memastikan respon terhadap risiko di jalan sesuai dengan rencana. Kemudian tindakan untuk respon terhadap risiko seefektif yang diharapkan atau respon baru perlu dikembangkan. Kemudian prosedur dan juga kebijakannya yang tepat sudah diikuti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.